Halo, selamat siang semuanya. Pada kesempatan ini, kita akan lanjutkan praktek kita membuat sebuah presentasi secara kreatif sesuai dengan contoh praktek 1 yang ada di halaman 36 buku Cemara. Nah, Mr. Febri akan memberikan video cara membuatnya. Pertama, kita akan membuka Microsoft PowerPoint. Baru pilih blank presentasi. Nah, di sini contohkan di bagian click to add title, ya, di klik add to add title, kita disuruh masukkan judul Aku dan Sahabatku. Aku dan Sahabatku. Kemudian di bagian click to add subtitle, di situ dimasukkan namanya, disusun oleh siapa? Disusun oleh misalnya Gustina. Dia nomor urut 20. Nah, ini adalah slide judul, ya, slide pertama bagian judul. Kemudian langkah selanjutnya kita diarahkan untuk memasukkan sebuah slide yang sama, yaitu slide title dan subtitle. Kita masuk ke menu home, pilih new slide dan pilih title slide kembali. Nah, di sini klik to add title, kita diperintahkan masukkan judul belajar bersama. Nah, di bagian klik to add subtitle, di situ dimasukkan pada text boxnya temanya atau kalimat dalam belajar bersama. Di sini aku dan sahabatku di sore hari sekitar pukul 3. Ya, masing-masing dari kami membuat soal yang kemudian kami tukar untuk kami kerjakan, dan selanjutnya kami beri penilaian. Dengan begini, secara tidak langsung kita sudah belajar. Nah, jadi ini. Nah, untuk bagian atas ini kita bisa letakkan di atas. Caranya klik kiri pada mouse. Jadi mouse-nya di klik kiri. Ya, klik kiri pada mouse. Ya, mouse-nya ini klik kiri yang ini yang kiri. Nah, kemudian klik tahan dan geser ke atas. Sama dengan yang di bawah ini, kita juga bisa atur klik kiri, tahan, dan kita buat seperti ini. Nah, di sini kita disuruh mengatur tampak dia rata alignmentnya kiri. Nah, kita pilih ini dan masuk ke bagian paragraf, pilih align left. Nah, seperti itu. Mau memperbesar, kita perbesar dengan ini. Ya, kita bisa perbesar. Ya. Misalnya klik ini. Nah, ini misalnya 44. Ini dikasih bold seperti ini. Nah, itu contohnya ya. Kemudian disuruh lagi membuat sebuah slide baru yang sama seperti sebelumnya. Nah, kita pilih lagi menu home, di bagian slide pilih new slide dan pilih title slide. Nah, di sini bermain bersama. Ya, ini bermain bersama. Jadi langkahnya sama ya dengan yang sebelumnya. Ya, ini di bagian subtitle, bagian title kita masukkan judulnya.
Nah, kita geser ke atas. Nah, kemudian ini juga kita letakkan di bawahnya. Ya, kita isi lagi dengan teks selanjutnya. Nah, selain belajar bersama, aku dan sahabatku juga sering bermain bersama. Bermain bersama. Biasanya kami bermain petak umpet. Bermain petak umpet dengan teman-teman yang lain. Nah, ini sama, paragrafnya juga rata kiri, jadi kita pilih align left. Ini kita bisa perbesar. Ya, misalnya seperti ini 44. Nah, selanjutnya untuk slide keempat sama caranya. Nah, selanjutnya kita ke bagian yang selanjutnya, kita akan menambahkan latar belakang atau background. Nah, cara untuk menambahkan latar belakang, kita masuk ke tab desain. Ini tab menu desain. Nah, kita akan pilih format background untuk membuat latar sendiri, atau kita bisa menggunakan themes yang ada di dalam PowerPoint yang sudah disediakan. Jadi ini themes, kita pilih ini. Nah, ini kita tinggal pilih salah satunya yang mana kita mau gunakan. Ya, misalnya Mr. Febri pakai yang themes yang ini saja ya, Berlin. Nah, otomatis slide pertama, slide kedua, slide ketiga juga akan berubah. Atau misalnya kita ganti yang lain deh. Nah, misalnya kita ganti yang lain. Nah, misalnya ini. Nah, jadi yang di bawah pun akan berubah. Nanti kalian bisa mengatur posisinya supaya dia menyesuaikan dengan ini. Kita bisa kasih kecil. Ini juga kita bisa letakkan ke sini misalnya. Nah, ini kita letakkan di sini. Yang di bawah pun demikian. Kita atur posisinya di sebelah sini misalnya. Ini juga kita letakkan di sini. Jadi terlihat lebih baik daripada sebelumnya, meskipun ini menggunakan tema yang simple, tetapi dengan pengaturan yang baik pasti akan terlihat baik juga. Ya, terlihat baik ketika kita melakukan presentasi. Nah, jadi itu kalau kita mau mengubah slide backgroundnya. Selanjutnya kita di sini diarahkan untuk membuat efek transisi. Ya, di langkah ke-15 itu disuruh membuatkan efek transisi. Nah, di sini kita pilih home, kemudian pilih transisi. Ya, transisi. Nah, kita pilih salah satunya. Di situ contohnya misalnya ini. Push ya, kita cari yang push ya, ini push. Misalnya ini push. Nah, dia seperti itu. Kemudian untuk mengaktifkan transisi yang sama kepada semua slide-nya, kalian pilih apply to all. Nah, ini ketika sudah di apply to all, maka transisi ini dengan yang ini akan sama dengan transisi yang pertama. Seperti itu. Bagaimana cara untuk melihatnya? Nah, kita bisa mengklik menu slideshow dan pilih ini from beginning. Nah, ini adalah contohnya ketika sudah diberikan efek transisi. Jadi dia bergerak dari bawah ke atas ya. Tekan next. Nah, itu. Tekan back, dia juga menjadi seperti itu. Nah, jadi ini cara untuk mempraktekkan sebuah slide di dalam membuat sebuah slide sesuai dengan praktek pertama. Nah, kemudian kita akan menyimpannya. Nah, kita akan menyimpan. Ya, ini klik menu file. Kemudian kita pilih save as untuk menyimpan.
Ya, save as untuk menyimpan. Ya, ini save atau save as. Ya, terserah pilih salah satunya. Save as misalnya. Kemudian kita masuk ke browse, kita cari tempat akan kita simpan. Ya, misalnya saya simpan di mau dokumen. Kemudian di sini saya berikan judul praktik 1 membuat slide. Aku dan sahabatku. Kemudian pilih save. Nah, di bagian atas ini dia otomatis sudah berubah jika kita sudah menyimpan. Nah, jika kita sudah menyimpan. Nah, jadi ketika kita keluar, nah, kita akan mencarinya di mana? Kita cari di folder yang kita simpan tadi. Nah, sekarang saya tutup. Nah, saya akan mencari tempatnya. Tadi saya simpan di dokumen. Nama filenya adalah praktik 1 membuat slide aku dan sahabatku. Nah, ini filenya. Kita klik 2 kali. Nah, ini dia file yang sudah kita buat sebelumnya dan sudah kita simpan. Nah, bagaimana? Jika kalian mempunyai perangkat komputer yang ada PowerPoint-nya, silakan kalian berlatih sesuai dengan langkah-langkah yang ada di buku halaman 36 sampai dengan halaman 41 untuk praktek 1. Ya, jadi silakan berlatih. Semoga kalian pun mampu membuat sebuah presentasi sederhana ketika kalian diberikan tugas oleh guru. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan ingat pakai masker ketika harus keluar dari rumah. See you next time.